kata Tuhan, jikalau kamu membangun rumah, duduklah dulu, hitung semua anggarannya. Jangan sampai kamu sudah membangun di tengah-tengah, kamu tidak bisa menyelesaikan. Mau merit, duduk, hitung semuanya. Jangan sampai di tengah perjalanan, kamu tidak bisa lanjutkan. Itu sebabnya, perhitungkan semuanya. Supaya jangan kau membangun di tengah, lalu tidak bisa menyelesaikan. Bapak Ibu, jadi saudara, percayalah Allah turut bekerja dalam semuanya. Yuk kita sembahyang. Amin. Dan yang ketiga, kita buka Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5. Nah ini juga persiapan buat Patrice ya, yang mau merit. Saya paling mencegah kalau ngonselingin tentang pernikahan, itu yang ngeroh-ngeroh. Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita lihat Nehemia pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Di dalam Yakobus 1 ayat 5 Tuhan bicara begini Bapak Ibu tentang hikmat. Jadi bagaimana cara Tuhan menuntun kita pakai hikmat. Hikmat bukan berarti saudara tidak punya iman. Tuhan memang kasih hikmat sama kita. Lihat Nehemia ya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Ayat 8, saudara baca lihat. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok pada pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, untuk rumah yang kudiami. Dan raja mengabulkan permintaan itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Perhatikan, Nehemia dapat beban pengen bangun Yerusalem yang hancur. Lalu bagaimana? Dia tidak ada suara Tuhan. Dia lakukan saja apa yang dia bisa lakukan. Apa yang dia bisa lakukan? Datang sama raja, mohon. Mohon apa? Dia pakai hikmatnya. Dia pakai hikmatnya apa? Bikin surat ke sini, bikin surat ke sini, bikin surat ke sini. Kalau raja tidak kasih, ya sudah. Tapi kalau raja kasih, puji Tuhan. Kan kira-kira seperti itu. Bikin surat. Jadi berhikmat. Dia mulai menata strategi bagaimana dia akan mewujudkan beban untuk ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, saya sering ditanya begini. Bu Ruth, gimana cara doanya tentang jodoh? Saya bilang, pakai hikmat. Pakai hikmat. Ingat, jangan minta tanda. Kalau dia jodoh saya, biarlah angin mamiri bertiup. Pakai hikmat. Hikmatnya seperti apa? Duduk, kata Tuhan, jikalau kamu membangun rumah, duduklah dulu, hitung semua anggarannya. Jangan sampai kamu sudah membangun di tengah-tengah, kamu tidak bisa menyelesaikan. Mau merit, duduk, hitung semuanya. Jangan sampai di tengah perjalanan, kamu tidak bisa lanjutkan. Maksudnya duduk, hitung itu anggaran apa? Bukan anggaran pesta. Hitung bagaimana calon kamu. Dia emosinya gimana? Temperamennya kayak apa? Dia ngatur keuangannya seperti apa? Terus dia dia berhubungan sama anak-anak kayak apa? Sikapnya dia sama orang tuanya gimana? Sikap dia sama orang tua yang lain gimana? Nah, saya mau tanya, kalau mempelajari gitu-gitu kira-kira 1 bulan cukup nggak? Berarti ada butuh waktu kan? Pelajarin. Iman bukan nekat. Dan kalau Anda pakai hikmat, bukan berarti tidak berhikmat. Bukan berarti tidak beriman. Hitung. Dan kalau Anda sudah hitung, saya dulu mau merit ya, jujur. Saya ambil kertas HVS. Saya tulis semua, bukan kelebihan Pak Yopi. Kalau kelebihan tidak butuh persiapan, kita pasti siap. Tapi yang kita tidak siap, kejelekan. Betul nggak? Itu Bapak Ibu, tak liatin kejelekannya dia sampai detail. Orang bilang, sebelum menikah, buka mata, buka telinga, baik-baik. Setelah menikah, tutup mata, tutup telinga, dan tidak bisa retur. Pelajarin baik-baik, bibet, bebet, bobot. Orang bilang, wah
Kalau ibu bicara tentang bibit bebet bobot kan tidak terima sesama manusia apa adanya. Tuhan kan mengasihi semua manusia. Betul, tapi kalau untuk pernikahan ya harus milih lah. Harus milih karena seumur hidup sekali. Jangan sampai Anda salah, tidak bisa retur, apalagi refund. Anda pikir bisa refund, setelah retur duitnya kerugiannya dikembalikan. Tidak bisa, pikirkan semuanya. Misalnya nih, oh, dia kayaknya gak pelit ini. Siap enggak? Kalau Anda siap, monggo. Kalau Anda enggak siap, pikirkan. Sepasang kekasih sebelum menikah, menemuin saya. Dari cara mereka ngobrol, saya langsung tahu, yang cewek sanguin. Yang cowok flegmatis. Pak, Bu, saya baru ngerti dulu orang tua saya enggak ngarahin. Jadi kalau pasangan itu perhatikan, dia sanguin, koleris, flegmatis, atau melankolis. Orang flegmatis itu cuek, ngenteng no. Jadi kalau orang flegmatis itu jatuhnya di cowok, siap-siaplah. Dia itu pandangannya gampangin kata orang. Orang flegmatis kalau enggak didorong, enggak jalan. Contohnya, saya selalu ngumpamakan, ketika misalnya ada sebuah kebakaran, orang sanguin kayak saya, itu yang paling banter teriak, paling panik, kebakaran, mateng aku kebakaran, rame tok isoni. Makanya kalau orang sanguin kekurangan duit, yang paling cepat cari utangan, orang sanguin. Soalnya apa? Panik, paling panik. Itu sanguin, kebakaran. Orang koleris, mimpin, bikin ini, telepon pemadam kebakaran, kamu buka selang, kamu gini, ayo siapa yang punya selang, ambil selang, ambil keranjang gini, cepet buka keran, semua, pompa air semuanya, wah itu koleris, cepet otaknya, ngatur. Nah di dalam sebuah komunitas, biasanya cirinya selalu ngambil alih pimpinan. Kalau sing mimpin, tidak ada yang nawari, dia menawarkan diri sendiri. Itu orang koleris. Nah itu kita mesti tahu. Melankolis itu pemikir, penuh perhitungan. Jangan disemprot dulu, mesti tahu itu kayu apa. Kayu jati, kayu merang, kayu meranti. Salah nyiram, tambah robohnya cepet. Nah, kira-kira gitu Pak. Jadi orang melankolis itu kalau mau bikin usaha contohnya, itu perhitungannya panjang sampai 15 tahun ke depan. Sak bensinnya kilometernya dihitung, sak tuku sayure cilik itu dihitung. Ada baiknya orang sanguin yang ceroboh ketemu dengan orang melankolis yang perhitungan, ya kan? Jadi ada sing ngerem. Lek sanguin itu orang yang buru-buru, ndak peduli, ndak pakai hitungan, pokoknya sikat. Tahu-tahu kebentuk duer gitu. Jadi orang sanguin itu perlu direm sama orang melankolis gitu kan. Nah, kalau flegmatis lebih luar biasa. Dek mana kebakarannya? Orang bilang tell me. Itu loh itu. Oh, tak pikir orang bakar kayu. Bakar sampah. Ya ampun, masa bakar sampah sak gitu gede nih. Oh. Saya bilang sama sepasang kekasih ini, mereka berdua, saya ngomong. Tidak cuma di hadapan sing cewek. Dari Anda berbicara berdua, saya tahu Bapak adalah seorang flegmatis. Dan Ibu seorang sanguin. Bu, saya kasih tahu ya, sanguin sama flegmatis. Loh, harus dihitung. Lah, nggak jadi kawin Bu, lebih baik. Daripada nggak bisa retur, ya kan? Dipikir dulu, love is not blind. Kalau love is blind. Oke, blind tenanan, blind Bapak Ibu, blind. Yang sanguin, ini ngalamin ada sepasang jemaat itu datang sanguin sama flegmatis. Suami saya loh Bu Ruth, suami saya sudah curhat. Ini pembantu ndak ada duit buat sampai bayar itu ndak bisa. Buat bayar sekolah sampai kurang-kurang. Saya ngomong sama suami saya, Pak, besok ini bayar pembantu loh ya apa? Besok toh? Iya. Ya lihat besok aja. Ini serius. Terus habis itu besoknya Bu, Anda bayangin besoknya. Pak, hari ini sudah deadline. Mbak belum nagih toh?
Gak apa-apa. Itu pragmatis. Papa, kenapa kamu gak nyari kerja? Dek mana? Ya dek teman-teman. Teman sing mana? Ya temanmu sing biasa kumpul-kumpul. Gak ada. Wes pernah tanya ndak? Pasti ndak ada. Cari om minta kerja mbek mereka, ndak ada. Jadi ini flekmatis. Tapi orang flekmatis itu hebat. Hebatnya kalau disakiti orang nggak pernah kepahitan. Soalnya cuek kepol. Ada orang melengos jalan. Gini ya. Sanguin. Apa ya? Kok diplengosi? Panik dhisik. Aku salah apa ya kok diplengosi? Aku salah apa? Itu sanguin gubuk. Panik. Koleris, kurang ajar. Dipikir dia tok yang bisa plengos. Aku ya bisa. Jadi gengsinya tinggi. Orang kolerik kita kan leader toh. Melankolis gimana? Melankolis gini. Bentar, kemarin ketemu dia jam piro ya? Ngomong apa ya? Kita ngomong apa ya? Ada kejadian terakhir apa? Cocok jadi detektif. Detail. Flekmatis, ada orang melengos. Kamu lo diplengosi? Mana iya dah? Gak kerasa. Lo ya toh? Berarti orang flekmatis itu tidak pernah nyimpen kepahitan. Itu bagusnya flekmatis. Tapi ya semua ada kekurangan. Orang sanguin ceroboh, nggak punya otak. Nggak pernah mikir, langsung sikat. Orang kolerik kadang-kadang dominan, otoriter. Orang melankolis terlalu perencanaan, sampai nggak jalan-jalan. Karena terlalu dipikirkan, sampai mendalam. Dan rata-rata orang melankolis itu perfeksionis. Kebanyakan. Ya toh? Mereka tuh sukanya dipikir, overthinking, dipikir, stres sampai saudara. Yang luar biasa, flekmatis, gak pernah mikir. Anda pernah bisa bayangkan gak kalau seorang cowok flekmatis, seorang istri sanguin, kira-kira menurut Bapak Ibu rumah tangganya akan seperti apa gambarannya? Nggak ngurus, betul ya Pak yo. Tapi kita belajar Pak, supaya anak-anak kita jangan salah. Kalau orang sanguin, yang panikan gitu, belum bisa bayar sekolah panik, terus flekmatis, cuek. Anda bisa bayangkan, maka yang terjadi, istri makan hati. Betul nggak? Kalau siap nggak apa-apa, kan rumah tangga itu sendiri-sendiri, keputusan pribadi. Nah, saya ngajarin anak-anak saya, pelajarin karakter, personality, orang-orang yang deketin kamu. Karena pernikahan bukan hanya 1-2 hari, tapi seumur hidup. Nah ketika engkau siap, oke, gak apa-apa dia kelemahannya ini, aku siap. Maka pernikahan itu akan menjadi matang. Dan ketika engkau menghadapi kelemahannya pasanganmu, engkau siap. Karena engkau sebelumnya sudah memperhitungkan semuanya. Jadi jangan dibutakan karena cinta. Dan jangan pernah berkata, enggak apa-apa Bu, Tuhan bisa merubah hati. Dulu zaman saya, belum ada oplas. Saya sering ngobrol sama teman-teman, kalian nek milih cowok atau milih cewek, milih yang gimana? Ganteng, tapi hatinya busuk. Atau mukanya jelek, tapi hatinya baik. Rata-rata teman saya berkata, aku milih yang mukanya ganteng walaupun hatinya busuk. Kenapa? Karena Tuhan bisa merubah hati. Tapi Tuhan tidak bisa merubah muka. Dipikir-pikir benar juga Tuhan tidak bisa merubah muka ya. Terus diizinkan kecelakaan mukanya tambah ganteng kayak bintang film kan nggak mungkin. Itu dulu. Tapi sekarang udah beda. Kalau Anda disuruh milih yang ganteng, hatinya busuk, atau yang jelek, hatinya tapi baik. Milih mana? Yang ganteng tapi hatinya baik. Tidak semua seperti itu. Ya kalau sekarang, zaman sekarang bisa oplas. Saya tidak nyuruh oplas loh. Tapi sekarang saya lihat yang cewek-cewek, ya ampun.
jadi cantik. Kayak bintang film. Ada satu acara reality show di Chungpo. Orang ini muah, make up artis. Dia turun di jalan, mungutin orang yang modelnya kayak kongren-kongren, yang modelnya kayak kotor gitu. Dia pungut, dia mandiin, terus didandanin. Rambutnya dipotong. Gila, kayak bintang Korea. Saya waktu melihat itu, saya berkata dalam hati saya, ada harapan buat saya. Seandainya saya bisa ketemu make up artis ini, nggak usah oplas, tapi make up aja sudah jadi cantik kayak bintang Korea. Karena saya percaya gini Pak, watak sama watuk beda. Ya, kalau watuk bisa diobati, kalau watak susah dong. Karena itu pelajarin, pakai hikmat. Mau investasi, mau bisnis, jangan asal terbutakan karena cuan. Pikirkan, nah kalau mau bisnis gini yang paling jago ngitung itu melankolis. Karena dia akan mengukur dan menghitung kemungkinan-kemungkinan terburuk. Jadi ketika dia menghitung kemungkinan terburuk, nggak jadinya. Loh, Anda perhatikan orang yang bisnis terus kejebak, itu rata-rata karena hitungan cuan kan? Nanti Bu, kalau yang beli sekian, cuan. Kenyataannya dijalankan, yang beli nggak pernah sekian. Akhirnya bocuan. Itu sebabnya perhitungkan semuanya, supaya jangan kau membangun di tengah, lalu tidak bisa menyelesaikan. Bapak Ibu, anak-anak, semuanya. Tuhan kadang menuntun kita dengan menaruh beban. Tapi kalau tidak ada sebuah beban, Tuhan bisa menuntun kita melalui apa? Apa yang terbuka, kerjakan saja. Kalau yang terbuka itu ada yang PO masakan, kerjakan. Nanti dari 1 jadi 2, dari 2 jadi 4, 4 jadi 8. Asal dilakukan dengan segenap hati, seperti kisah Rut, dari pagi sampai petang dia lakukan terbaik. Saya percaya Tuhan akan tuntun kita. Ada seorang yang puluhan kali ngelamar di pekerjaan penerbangan karena dia lulus sekolah penerbangan. Tapi sekian tahun dia tidak dapat pekerjaan di penerbangan. Dia konsultasi sama saya, konseling. Saya ngomong sama dia, lakukan tetap, ngelamarlah di tempat penerbangan. Tapi lakukan juga melamar di tempat yang bukan penerbangan. Karena siapa tahu Tuhan melihat di depan ada sesuatu yang buruk yang akan menimpa kamu kalau kamu masuk di penerbangan. Jadi pintu yang terbuka jalani. Siapa tahu Tuhan justru memberkati kamu di pekerjaan yang lain. Walaupun sepertinya salah jurusan. Enggak ada apa-apa, enggak masalah. Karena saya tetap percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Salah jurusan pun bisa menjadi sebuah pelajaran. Kita belajar tentang ilmunya, kita belajar tentang critical thinkingnya, kita belajar tentang ketangguhannya, dan sebagainya. Karena itu Bapak Ibu mau ngikuti pimpinan Tuhan. Saya enggak dengar suara Tuhan, saya juga sering enggak dengar suara Tuhan. Yang saya lakukan, ngelamar aja, lakukan aja apa yang Anda bisa kerjakan. Pintu mana yang buka, masukin. Pintu yang enggak buka, enggak usah dipaksa sampai tertekan dan sampai sakit hati sama Tuhan, sampai kecewa. Lakukan aja, karena Anda percaya Allah turut bekerja dalam semuanya. Dan sebelum melakukan sesuatu, perhitungkan dengan hikmat. Beda kalau Bapak tadi yang 10 tahun enggak kerja ya. Nah, terus dapat tawaran jadi pegawai jaga warehouse. Nah, itu enggak perlu perhitungan Bu ya. Cuman kerja jadi warehouse. Ya kan? Enggak perlu dihitung lagi, ya udah kerja aja. Kan gitu toh Bapak Ibu. Lakukan yang Anda bisa lakukan. Saya berdoa tahun 2025 di mana keadaan semakin sukar. Tapi Bapak Ibu dan saya boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kayak kesaksiannya Pak Probo tadi anaknya. Kalau selama ini belum dapat, ya karena Tuhan tahu yang terbaik buat dia. Ujung-ujungnya dari pintu yang buka, yang terbuka adalah yang di Astra ya Pak.
anak perusahaan Astra. Just do it. Saya mau akhirin, anak saya kemarin 1 tahun kerja di hospital, kan masuk di Australia itu masuk program kontrak dulu 1 tahun. Nah kemudian setelah 1 tahun program selesai, dia disuruh milih mau masuk di ward yang mana. Di sana menyebutnya ward. Kalau di sini saya enggak tahu, bilik ya, departemen apa. Nah, dia itu membuat pilihan 1, 2, 3, 4, 5. Disuruh milih 5. Yang dia sengaja lakukan aneh. Yang dia taruh di nomor 1 adalah departemen yang dia tahu betul dia tidak mungkin masuk. Kenapa dia taruh di nomor 1? Karena dia pikir dia mau bikin strategi. Karena dia menginginkan yang nomor 2. Loh saya bilang kalau kamu menginginkan yang nomor 2 mestinya kan taruh prioritas pertama. Ma, nomor 1 pasti tidak keterima. Namanya emergency department. Lihat di sini apa ya? UGD. Itu departemen yang paling tidak gampang. Dan yang mendaftar ke departemen ini itu sangat-sangat selektif untuk dipilih. Dan kemudian tapi orang kalau berhasil masuk ke departemen ini Bapak Ibu, setelah keluar dari departemen ini, dia akan diterima kerja dimanapun, karena orang yang pernah pengalaman di UGD, pasti mereka sangat matang, dan mereka sangat cepat sekali, dan mereka akan sangat cepat thinkingnya. Nah yang aneh, dari 1, 2, 3, 4, 5, ada 500 orang yang mendaftar. Dan lucunya, anak saya keterima yang nomor 1 langsung mateng. Nomor 1 langsung kepilih. Saya sebelum dia keterima, Tuhan kasih sebuah ayat di kitab Mazmur. Tiba-tiba aja Tuhan kasih waktu saya baca, muncul. Bunyinya begini, aku yang menjatuhkan undi atas tanah yang menjadi milik anakku. Jadi saya ngomong sama anak saya, Michelle, kamu percayalah, memang Tuhan yang jatuhkan jatah ini buat kamu. Jadi saudara, percayalah Allah turut bekerja dalam semuanya. Yuk kita sembahyang.